Baik Pak, selamat malam Pak Frans dan juga mitra Tri-Eye di seluruh Indonesia. Sebelumnya saya perkenalan dulu. Nama saya Betty Beci Bekon, jadi biar Pak Frans bisa baca ya. Betty Beci Bekon. Uh, Kalau biasa teman-teman di CR panggilnya Rani, karena ini nama waktu zaman dulu, ada latar belakangnya tertentu. Dan mantan karyawan swasta kurang lebih hampir 7 tahun. Saya bekerja sebagai karyawan swasta dan lumayan pindah-pindah juga, cuman untuk dapat penghasilan tiap bulan. Dan saya berasal dari keluarga yang pas-pasan, ya pas makan hari ini terus besok cari lagi. Jadi berangkat dari keluarga yang biasa-biasa saja dan di mana saya sebagai tulang punggung keluarga, saya tentunya berpikir bahwa dengan gaji saya sebagai karyawan saja tidak cukup untuk memenuhi hidup saya, apalagi dengan keluarga. Makanya saya mencari-cari bisnis. Dan ketemulah saya dengan bisnis yang luar biasa, bisnis MLM, namanya Ki titik-titik Pak. Titik-titik-net. Titik-titik-net ya. Jadi ketemulah saya dengan bisnis ini dan saya berpikir saya pasti sukses ini jalannya karena tujuan saya yaitu untuk keluarga saya karena saya seorang tulang punggung keluarga. Tapi puji Tuhan, saya gagal di bisnis yang lama, Pak. Dan setelah itu sebelumnya saya kenal dengan Pak Ari ini di sekolah karena kita sekolahnya sama-sama. Tapi saya kakak kelasnya. Jadi waktu Pak Ari mau masuk sekolah, saya yang mos beliau. Ya. Junior sama senior nih berarti. Ya, junior. Tapi kalau udah nikah saya senior. Dan setelah saya jalankan bisnis MLM ini luar biasa, saya rugi, motor saya jual dan tujuan saya untuk menjadi sukses tapi hasilnya nol. Ya karena ya kira-kira seperti itu Pak. Jadi baik. Setelah dengan berjalannya waktu saya ketemulah dengan Pak Ari ini. Ya, nah berarti waktu awal tadi benar ya kalau awal-awal dipaksa untuk join di Tri-Eye Bu ya? Ya benar sekali Pak, saya dipaksa karena waktu itu saya betul-betul lagi fokus jalankan bisnis MLM ini. Dan waktu diajak join oleh Pak Ari untuk join di CR, saya menolak. Bahkan saya diancam, oh kalau tidak join di CR, saya akan ditinggalkan. Putus ya Pak. Padahal waktu itu baru ketemu. Oke, apa yang menjadi titik balik Bu Betty pada akhirnya malah mau jalankan Tri-Eye-nya, Bu? Awalnya dipaksa. Ya, karena awalnya saya dipaksa dan dengan berjalannya waktu, saya melihat bahwa bisnis saya yang lama ini luar biasa, saya ya rugi Pak, dan tidak ada titik ketemu, jalan di ujungnya mana suksesnya tidak ketemu Pak. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk ikut dengan Pak Ari dan fokus di CAR. Dan saya ketemu dengan Pak Ari juga di pinggir jalan ya Pak. Karena waktu itu Pak Ari sementara rakor dengan tim CAR. Kebetulan saya juga baru selesai presentasi bisnis saya ini yang lama, Ki titik-titik ya Kinet. Dan luar biasa. Ketemunya di sana. Ya, saya presentasinya waktu itu orang nomor 1 di NTT, yaitu Pak Gubernur NTT juga Pak. Dan akhirnya beliau juga bergabung. Tapi sekali lagi Pak, puji Tuhan saya gagal, jadi ruginya double-double Pak. Oke, baik. Ketika akhirnya sudah memutuskan untuk serius di Tri-Eye, apakah memang artinya semuanya langsung ditinggalkan atau transisinya perlahan-lahan? Tidak Pak, pokoknya langsung ditinggalkan bisnis saya yang lama, saya langsung tinggalkan
saya juga langsung resign dari pekerjaan saya menjadi karyawan dan saya benar-benar fokus di CR, padahal waktu itu saya belum ada peringkat dan belum dapat bonus, Pak, karena baru 2 minggu join langsung saya resign dan berhenti juga dari bisnis saya yang lama, Pak. Wah, berarti modal utamanya nekat berarti. Nekat, Pak. Pokoknya senekat-nekatnya, nekat dipaksa, Pak. Oke. Ya, baik. Dan akhirnya mencapai posisi bronze, itu berapa lama Ibu butuh waktunya, Bu? 1,5 tahun. Hampir 1,5 tahun, Pak, untuk capai di posisi bronze, Pak. Karena berangkat dari bisnis MLM nih, Pak, yang lama, banyak orang juga yang tidak percaya dengan saya, Pak, karena pikir, oh ini bisnis yang lama ya. Tuh. Makanya lumayan butuh proses juga, Pak, untuk meyakinkan orang bahwa bisnis CAR ini adalah bisnis yang tepat untuk teman-teman, keluarga, bahkan orang-orang yang sudah saya joinkan di bisnis yang lama, Pak. Baik, terakhir pertanyaan dari saya untuk Bu Betty sebelum kita lanjut ke Pak Ari. Menghadapi semua tantangan itu dan tentu sebagai seorang wanita dulunya karyawan kurang lebih 8 tahun, menghadapi masalah di lapangan sebagai seorang networker tentu tidak mudah ya. Apalagi di tempat lama di key titik-titik.net itu belum berhasil juga. Nah, biasanya orang-orang banyak yang down, banyak yang putus asa, apalagi balik lagi karena mewakili wanita, ya bukan karena wanita lemah, tapi ya banyak juga yang patah arang seperti itu. Kenapa Bu Betty malah maju terus? Karena kembali lagi ke tujuan saya, Pak, ingin merubah hidup, ingin merubah kehidupan keluarga saya, dan setelah itu saya juga terus disupport oleh Pak Ari ini, terus datang ke pertemuan, terus ikut training, dan akhirnya saya mengembangkan diri saya. Akhirnya setiap kali penolakan, setiap kali hal-hal yang saya temui di lapangan itu sudah biasa buat saya, Pak. Makanya saya maju terus, Pak. Yakin saya pasti sukses di CAR. Baik, Bu Betty, ya, jadi kuncinya ternyata ada di impian dan juga ada di support dari tim ya, sehingga apapun tantangannya tetap maju terus. Iya, Pak. Baik, mungkin terakhir ada yang mau disampaikan Bu Betty sebelum kita beralih ke Pak Ari, singkat saja boleh? Untuk teman-teman semua, teruslah berproses karena untuk mencapai sebuah impian kita tidak melewati yang namanya lift, kita pasti melewati yang namanya setiap anak tangga, dan teruslah berproses, yakin Tuhan pasti buka jalan untuk kita semua untuk mencapai tujuan hidup kita. Itu saja dari saya, Pak. Gokron untuk kita semua. Baik, terima kasih Bu Betty ya sharingnya. Apapun yang terjadi, ternyata teman-teman semua, Bu Betty seorang wanita tidak mudah menyerah ya, meskipun ketemu berbagai tantangan dan belum berhasil di bisnis yang lama, tidak menyurutkan niatnya, fokus pada impian dan support dari upline sekaligus pasangan, tentu saja ini menjadi dorongan ya yang besar sekali. Nah, karena itu bagi teman-teman juga dapatkan support dari upline-nya, dan apalagi kalau upline-nya selalu support, timnya selalu support, tentu tidak lagi ada alasan ya, semuanya pasti akan bisa juga. Nah, kita sekarang akan beralih ke Pak Ari, seorang mantan karyawan yang 5,5 tahun pernah menjadi karyawan. Nah, sebelumnya kita mau dengar langsung ya, seperti apa sih Pak Ari dulu pengalamannya sebelum di 3i, kalau tadi Bu Betty sudah cerita, sempat jadi karyawan, sempat di multi level marketing juga. Bagaimana dengan Pak Ari? Seperti apa kehidupannya dulu sebelum kenal 3i? Oke, baik. Terima kasih Pak Avans untuk waktunya. Salam hormat buat teman-teman semua di seluruh Indonesia, dimanapun Anda berada, di luar negeri. Kebetulan saya punya tim besar juga di luar negeri ya, orang NTT asli, yang lagi merantau di luar negeri. Apa kabar? Saya doakan semua sehat walafiat, dan tentunya luar biasa kondisinya ya. Oke, salam kenal. Nama saya Aryan Rianto Pena. Teman-teman di CR biasa panggilnya Arpen, dan umur saya saat ini kurang lebih 28 tahun ya. Sudah mau jalan ke 29 tahun, teman-teman ya. Dan awalnya saya dari latar belakang keluarga yang broken home. Saya hanya tinggal dengan ibu saya sendiri dari kelas 3 SMP karena ayah sudah meninggalkan kita semua, bukan dalam bukan bahasanya meninggal, tapi sudah cerai dengan ibu, dan waktu itu ibu hanya sekedar tenaga bantuan di salah satu rumah sakit besar di Kupang, dan di sana saya sudah
tahu di mana kita hidup dari bawah, Pak. Ya, bahasanya hidup susah. Ya, dari sana niat saya untuk bekerja, niat saya untuk sukses itu sudah mulai tumbuh. Dan akhirnya saya dikasih kesempatan untuk dapat sebuah pekerjaan di Bali, di Denpasar, tepatnya nama perusahaannya Sriwijaya Danang Air. Saya yakin banyak yang sudah tahu ya, dan di sana saya mulai bekerja dan 5,5 tahun lamanya saya bekerja di sana. Saya dapat banyak pengalaman dan akhirnya saya bertemu dengan CHR kurang lebih di tahun 2015, tepatnya di bulan Mei, Pak Frans. Baik. Nah, saya dengar dapat cerita atau informasi tentang CHR 3i ini dari berita di koran. Apa betul, Pak? Iya, betul sekali ya. Dan ini mungkin sebagai refleksi juga buat teman-teman semua ya. Kalau kita ingin sukses, kita punya doa ke Tuhan, kita ingin sukses, dan tentunya itu pasti disalurkan lewat yang namanya sebuah informasi. Kalau teman-teman yang lain biasanya ditawarkan bisnis ini oleh kenalan, saudara, tetangga, atau mungkin orang lain yang tidak dikenal, di Facebook, di media sosial lainnya. Yang menarik adalah Tuhan mempertemukan saya dengan berkat yang luar biasa ini melalui koran. Awalnya ketika saya membaca koran ini juga saya negatif, Pak Frans. Ya, karena iklan dari koran ini tidak tulis nama perusahaannya, biar kita bisa searching duluan gitu ya. Tapi hanya menuliskan bahwa tren baru dalam dunia investasi, ya, investasi untung, gratis investasi, gratis asuransi, bisa dapat bonus. Di sana saya langsung berpikir, wah ini sepertinya penipu, gitu ya. Tapi ada hati kecil saya yang berkata, coba telepon orangnya, tidak salah kita dengar saja dulu, nanti bergabung atau tidak itu urusan belakang. Yang penting adalah kita tahu ini apa dulu, gitu ya. Dan dari saya telepon orangnya dan sialnya saya, orangnya datang presentasi, tapi tidak tahu presentasi. Dan usut ternyata orangnya baru bergabung 1 bulan. Tapi sudah semangat pasang iklan di koran. Ini luar biasa sekali, upline saya ini, sponsor saya gitu ya. Dan akhirnya waktu itu saya tanya, karena informasi yang saya dapatkan kurang jelas, saya bertanya, Pak, ada tidak kantor CHR di Bali? Ya, dan akhirnya saya diundang hari Jumat waktu itu, yang presentasi adalah seseorang yang luar biasa. Dan ternyata beliau adalah upline saya langsung, mentor saya langsung, Bapak Iwayan Aryoga. Di sana dan akhirnya saya duduk dengar presentasi, saya tidak terlalu peduli dengan asuransi, investasi, bonus. Yang penting yang saya ingin tahu adalah ini perusahaannya aman tidak, legal tidak, bisa menjamin saya untuk jangka panjang tidak. Itu yang paling penting. Karena ini bisnis yang saya tahu adalah kita akan mengajak orang. Ya, ketika kita sudah banyak ajak orang, bagaimana kalau misalnya perusahaan ini tidak menjamin jangka panjang? Ya, di sana saya tentunya menjual nama baik saya, menjual kepercayaan, dan akhirnya saya waktu itu duduk dengan presentasi hanya cari tahu apa ini CHR, gitu ya. Dan akhirnya saya kenal CHR ini waktu umur CHR sudah 40 tahun dan sudah terdaftar di OJK, dan dari situlah saya memutuskan untuk bergabung, Pak Frans. Ya, baik. Pak Ari kan sekarang sudah posisi Gold Agency, Pak ya. Mungkin boleh cerita sedikit tentang proses, karena biasanya bagi orang-orang yang baru memulai bisnis ini, para agent-agent baru yang menonton Real Life Channel, proses ini sesuatu yang mungkin bagi mereka masih asing, karena mereka belum sampai ke tahapan seperti Pak Ari. Nah, apa yang bisa Pak Ari ceritakan tentang proses nih Pak? Karena tentu seperti tadi Bu Betty juga ya, tidak semudah balik telapak tangan. Pasti ada gagalnya, pasti ada capeknya, ada keluh kesahnya juga. Nah, tapi maju terus. Nah, mungkin apa yang bisa Pak Ari ceritakan sedikit tentang proses perjalanan Pak Ari bisa sampai ke posisi Gold Agency seperti sekarang? Silakan Pak. Oke, baik. Jadi ketika saya bergabung bulan Mei waktu itu, prosesnya tidak langsung saya dapat peringkat, Pak ya. Saya dapat peringkat kurang lebih 6 bulan setelah saya bergabung. Itu bayangkan, teman-teman. Tapi kalau kondisi sekarang kan, kalau kamu dilihat di sekitaran kita, ada teman-teman yang bergabung, sudah langsung leader agensi, langsung tim agensi, langsung bronze agensi, dan itu sangat luar biasa. Bagi kami dulu, ya teman-teman yang bergabung di 2014, 2015, membangun bisnis 3i Network ini tidak semudah membalikan telapak tangan. Ya, namanya sebuah bisnis tentunya ada resiko, dan resiko di sini sebenarnya sederhana. Resiko di sini kita tinggal hanya menerima penolakan.
Ya, kalau dulu resiko pekerjaan saya banyak, tapi ya gajinya segitu-segitu saja Bapak Ibu. Tapi kalau di bisnis ini resikonya ditolak, potensi 2-3 tahun kemudian kita dikasih income 30-an juta, ya belasan juta, bahkan ada yang sampai ratusan juta. Kenapa kita tidak mau berproses? Itu pertanyaan besarnya, kayak gitu ya. Susah-susah ya, di pekerjaan dulu saya lama juga susah, pikiran, stres juga ya. Tapi kalau di bisnis ini stres saya, capek saya, ya tentunya akan ada hasil yang luar biasa ke depannya. Dan di sana akhirnya tepat 6 bulan setelah saya kenal CHR, saya pelajari 6 bulan. Di bulan pertama, bulan kedua, saya hanya jalan sendiri-sendiri, Pak Frans, karena saya tidak, ya saya juga sebenarnya bukan dari latar belakang yang kenal bisnis jaringan, ya kenal dunia asuransi, bahkan dua bahasa ini saya dulunya di 2014, kalau dengar dua bahasa ini saja saya sudah negatif, Bapak Ibu. Ya, tapi puji Tuhan berkatnya malah dari awalnya yang saya negatif ini. Dan akhirnya 6 bulan, 2 bulan saya tidak mau ikut pertemuan, tidak ikut training, tidak dekat dengan leader, dan di sana akhirnya saya lihat banyak sekali penolakan. Bahkan orang yang dekat dengan saya, ibu kandung saya tolak, teman kantor saya tolak, teman SD, SMP, SMA bahkan tolak. Dan saya akhirnya berpikir, apa yang salah dengan saya? Ketika saya datang pertemuan, saya lihat banyak yang bisa closing dengan begitu mudahnya, ya. Dan di sana akhirnya saya berpikir bukan bisnisnya yang salah, tapi sayanya yang belum siap. Dan akhirnya saya ikut training yang luar biasa. Saya belajar banyak dengan Crown Agency 005 kita saat ini, Bapak Arya Wirajaya. Ya, saya banyak belajar dengan beliau. Dan akhirnya 6 bulan kemudian, dari bulan Mei saya berhenti kerja, di bulan Oktober saya bilang saya harus kembali ke tanah kelahiran saya untuk membangun bisnis ini. Dan akhirnya saya masih ingat sekali, Oktober saya berhenti kerja. Saya berhenti kerja dan saya pulang dengan modal keyakinan kalau CHR ini adalah jalan dari Tuhan. Atas semua doa-doa saya, kalau saya ingin sukses, gitu ya. Awal mula saya banyak sekali ditolak, di tetangga, mau teman, ya keluarga, itu banyak penolakan. Bahkan kalau mau dibilang sampai saat ini, tim saya besar itu bukan lebih banyaknya dari orang yang saya tidak kenal awalnya. Ya, jadi teman-teman mungkin yang saat ini ditolak keluarga, teman dekat, ya saudara, tetangga, tidak masalah teman-teman. Tuhan akan menyiapkan orang yang luar biasa di luar sana. Intinya teman-teman mau berproses, mau siap berproses saja, gitu ya. Dan akhirnya saya pulang ke Kupang. Dan ketika saya pulang ke Kupang, 1 bulan kemudian saya jadi tim agensi, 3 bulan kemudian saya jadi leader agensi, 5 bulan kemudian saya jadi bronze agensi, ya 9 bulan kemudian saya jadi silver, dan saya lamanya di silver baru naik ke gold agency sampai saat ini, Bapak Ibu. Ya, jadi itu prosesnya. Kalau mau dibilang ditolak, wah saya penolakannya luar biasa. Banyak sekali gaya-gaya penolakan, Bapak Ibu. Ya, saya telepon teman kantor, teman SMP, SMA saja, karena mereka sudah tahu saya di CHR, saya dicampakkan, ya. Saya dikasih alasan ini itu yang tidak masuk akal, ya. Saya sudah alami itu. Dan tapi sekali lagi saya fokusnya bukan ke penolakan, tapi saya fokusnya hanya ke impian saja. Kalau saya fokus ke penolakan, mohon maaf Pak, mungkin saya masih jadi karyawan swasta di Bali sana, Pak. Ya. Gitu ya. Tapi puji Tuhan saya fokus dengan impian, dan akhirnya saya juga bisa bertemu dengan Ibu Rani, ya. Dan mungkin tadi Ibu Rani kurang lengkap ceritanya, ya. Jadi mungkin saya kasih lengkap dulu nih, ya. Jadi awal ketemu dengan Ibu Rani ini mungkin kisahnya juga sangat luar biasa. Ya, Tuhan sudah mempersiapkan jodoh saya dengan cara yang luar biasa, ya, gitu ya. Dan waktu itu saya lagi rakor dengan tim di jalan, di pinggir jalan. Saya lihat Ibu Rani keluar juga dengan banyak orang, dan ternyata di sana Ibu Rani juga baru selesai presentasi, gitu ya. Kita saling bertukar nomor waktu itu, dan akhirnya ada momen tertentu, dan saya bilang chat beliau, saya jemput beliau, kita ngobrol banyak, dan akhirnya kita berkomitmen untuk berhubungan, ya, menjalin sebuah hubungan, ya. Dan waktu itu saya tahu Ibu Raninya ini lagi di bisnis MLM, ya, net, ya. Lengkap jadinya, ya. Nah, jadi akhirnya di sana saya awalnya support, ya, saya support, ya, datang pertemuan, bahkan ke pertemuan bisnis yang itu saya antar, ya, pulangnya juga saya jemput, saya ingatkan, bahkan jadwal pertemuan beliau di bisnis yang dulu itu saya ingatkan, bayangkan Bapak Ibu, ya. Tapi dari waktu ke waktu akhirnya saya melihat
ini kok ngajak orang bisnis, tapi kok awalnya disuruh ngutang dulu. Di sana beban tersendiri buat saya. Dan akhirnya saya memaksakan untuk Ibu Rani untuk berhenti fokus dengan saya di CR hingga saat ini, Pak Frans.